Hai teman-teman, kali ini saya mendapat servisan. Strum ini tidak rusak, strum ini hanya ingin ditambah tenaga. Strum PDC ini saya tidak tahu mereknya apa. Ini strum House Show dengan watt 68.000 H. Strum ini kalau nggak salah ini adalah tipe terendah dari rekan-rekannya. Strum ini termasuk irit baterai, tidak menggunakan IC untuk osilator ataupun PWM ataupun proteksi, tidak ada IC kalau nggak salah ya. Strum ini bagus, akan saya tes terlebih dahulu. Ini dalam kondisi tidak bermasalah. Teman kita hanya ingin tambah tenaga saja. Terus pertama saklar made in Surang. Bola lampu 300 watt. Ini nampaknya agak berat untuk 500 watt. Nah, ini tadi yang ini ada tulisan sebenarnya di sini. 68.000 H ini apa ya? 300 watt maksimal terang. Oke, langsung saja kita bongkar. Gimana isi organ dalamnya? Jeng jeng. Nah, ini betul, sepertinya dia tidak menggunakan IC untuk proteksi ataupun untuk PWM nya. Dari tombol ini juga bisa untuk menambah kekuatan. Sekarang yang diinginkan teman kita, suaranya ingin diperbesar sedikit. Teman kita juga risih dengan suara cetek-ceteknya itu, entah apa. Saya rasa ini semacam relay, akan tetapi terlihat tidak berguna. Kita lanjutkan saja untuk pembongkarannya. Ini sepertinya dilem nih teman-teman, jadi kita perlu martil untuk mengetoknya. Kita bukanya pakai ini dan pakai ini, jadi kita ganjal, kita apakah ini rusak? Ya, saya harap tidak. Keras men. Jangan kelahi aja coy, dosa.
sedikit. Ini belum terpasang. Oh, sudah. Ini suara sebelum dibongkar. Saya akan bongkar induktornya untuk memperbesar suaranya. Ini apabila dipasang casing, suaranya berbeda lagi. Dia akan lebih kecil karena dia terkurung, jadi suara tidak lantang. Ya teman-teman, ini induktornya. Ini SCR nya hampir sama dengan yang digunakan Susan, kalau nggak salah ya sama, TYN 1225. Iyalah, tidak penting, langsung saja kita bongkar induktornya. Ini untuk teman-teman bisa digulung ulang. Apabila ingin yang mantap suaranya, gunakan kawat 1,2 mili. Ini menggunakan 1 mili ya teman-teman. Oke, saya bongkar langsung. Saya akan kurangi jumlah lilitannya. Ini selain mempercepat kerja, ini juga menghemat biaya karena kita tidak melakukan penggantian part. Oke, cukup kita kurangin saja. Oke, ini saya kurangin sekitar 2 sub. Jadi ini sekarang kita kikis untuk menyambungkan kembali. Ini mungkin tinggal sisa sekitar 50 atau 60 lilit lagi. Ini tidak ada istilah terbalik teman-teman, ini hanya satu arah saja, mau begini, asal tidak melintang begini. Melintang pun bisa asal masih sampai ya kan. Oke, langsung saja kita pasang, kita solder. Saya rasa sudah mirip dengan solder pabrikan. Bisa kita tes langsung. Ini teman-teman, apabila risih dengan yang seperti ini, teman-teman bisa buka, tapi dengan catatan tandai soket-soketnya. Takutnya nanti kelupaan karena ini soketnya sama semua. Apabila yang seperti ini bisa lah, ini 500k on off. 500k ini biasanya potensio, on off nih biasanya saklar. Langsung saja kita tes. Ops, jangan pakai bola yang kecil, nanti putus. Ada perbedaan suaranya. Jika dirasa masih kurang, teman-teman masih bisa menguranginya sekitar. Untuk selanjutnya, jika ingin
baterai tenaga. Ingin naikkan lagi, teman-teman bisa ganti kapasitor finalnya. Coba kita maksimalkan. Ini sudah maksimal. Sekarang kita perkecil. Kita off-kan. Ini untuk suara hanya bertambah sekitar 10%. Tenaga biasanya kalau suara nambah juga sih. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin memperbesar lagi, teman-teman bisa meningkatkan kapasitornya. Ini dari yang 3 UF 3 mikrofarad, kita naikkan menjadi 4. Kalau dilihat dari MOSFET-nya 6 biji atau 3 pasang, ini bisa dinaikkan hingga menjadi 6 UF. Bisa menggantinya dengan yang ini. Oke, kapasitor telah kita ganti menggunakan milik Susan. Untuk suara sudah berubah jauh, tapi untuk tenaga untuk 500 watt masih agak perlahan. Jangan terlalu kita paksakan. Standarnya memang kita harus menggunakan yang 300 watt tadi. Ini sepertinya bola lampu saya juga akan putus. Dalam untuk bola 100 watt sangat-sangat terang. Untuk eksperimen, bagaimana jika kita ganti menggunakan kapasitor ini? Untuk penggunaan kapasitor ini, teman-teman saya anjurkan untuk menonton video berikutnya agar tidak terjadi gagal paham. Berarti saya harus memperpanjang lubang. Ini akan saya kikis. Oke, kita akan mengikisnya menggunakan ini dia. Setelah dikikis, kita pastikan ini benar-benar masuk. Oke, jangan dibuat permanen terlebih dahulu. Ini udah hampir permanen nih. Oke, ya sekarang jangan bosan-bosan untuk selalu menguji coba. Bongkar pasang, tidak masalah, tidak apa. Wow, mantap men. Ini sudah saya perkecil. Ini flip flopnya. Sahdu. Ini baru oke, friend. Cahaya yang memutih seperti ini baru mantap. Ini sudah saya perkecil. Nah, ini cahayanya perbedaannya. Ini yang paling kecil.
saya perbesar lagi. Wah, sip. Ini harus berlama-lama ngetesnya nih. Oke lah teman-teman. Untuk penggunaan kapasitor ini perlu saya ingatkan kembali kepada teman-teman. Jadi saya sarankan untuk nonton video berikutnya agar tidak terjadi gagal paham atau terjadi malfunction. Kita nggak perlu repot-repot nonton, tapi ya repot juga saat membengkokkan. Teman, ready. Ini apakah perlu ditambah? Tidak, akan tetapi ini akan saya tambah aja biar kesannya agak cantik sedikit. Oke, ini juga. Nah, ini dia yang terjadi setelah dioperasi plastik. Ini juga demikian. Ini untuk jaraknya yang telah saya potong menjadi seperti ini. Ini 400 volt 4 UF. Ini saya kurangi 2 baris, 2 sub. Jika dirasa masih kurang, teman-teman masih bisa menambahkan sedikit lagi dari sini. Wow, masih nyimpan arus. Di adjust sedikit lagi dari sini, masih bisa. Tapi ini saya rasa udah cukup. Kenapa strum ini saya sebut house show? Ya teman-teman, ini sekilas tampak seperti tembaga ya, bahkan setelah dikikis seperti ini. Ini adalah kabel induktor yang saya potong tadi. Ini sepintas sama dengan tembaga, akan tetapi apabila dikikis aluminium. Saya curiga dengan bobot dan juga saat ditekuk sangat lunak. Ini dikikis seperti ini, memang ada lapisan tembaganya. Tapi apabila dikikis lebih dalam lagi, nah inilah dia. Ini aluminium nih men. Apakah bisa untuk ngelas? Ya, kalau banyak bisa.